hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bedah modul PKB Pengawas Madrasah di seri yang keempat ini. Mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Kita akan tayangkan dulu video layar pandang. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Kembali dengan kami Pokjawas Madrasah Nasional di siang hari ini, hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, di kegiatan webinar bedah modul Pengawas Madrasah seri keempat. Mari kita sambut moderator kita, Bapak Sulito. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Kasubdit MA MAK, Bapak Dr. Anis Maskur MA yang kami hormati, Bapak Ketua Pokjawas Madrasah Nasional, Bapak Zurni Mayang, MPD yang kami hormati, beserta Bapak Ibu tim pendukung, yaitu Bapak Didin Setiawan, kemudian Bapak Samsudin, dan Bapak Lukmanul Hakim yang kami hormati, terkhusus buat Bapak narasumber, yaitu Bapak Didin Hadiat MPD yang kami muliakan, dan Bapak Ibu pengawas Madrasah Nasional dari Sabang sampai Merauke yang mengikuti kegiatan webinar ini, yang kami banggakan dan kami muliakan. Alhamdulillah, syukurillah Bapak Ibu, di siang hari ini, yang saat-saatnya kita istirahat, ternyata kita masih bisa untuk menyempatkan diri, mengikuti Tholibil Ilmi. Siapa tahu ada manfaat untuk madrasah yang kita bina. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita aturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita diberi kesehatan, diberi rahmat untuk mengikuti Tholibil Ilmi. Semoga bermanfaat. Salawat serta salam Bapak Ibu, marilah kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Salawat yang selalu kita aturkan, semoga di dunia wal akhirah kita diberi keselamatan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini terselenggara atas kerjasama yang baik dari tim Pokjawas Nasional, sehingga webinar modul yang keempat terkait supervisi akademik ini bisa kita selenggarakan bersama.
Untuk mengawali dan semoga mendapatkan berkah dari Allah, nggih. Marilah kita buka dengan bacaan Fatihah. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alani al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Madrasah ya ini. Mas Madrasah. Oh, mohon maaf. Lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Pengawas Madrasah. Waktu, monggo Bapak. madrasah, ayolah maju, tunjukkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Madrasah itu hebat, bermartabat, mencetak guru yang berinovasi, wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama, ramah dan santun pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi dirimu, menyambut era globalisasi. Teruslah semangat dalam berkarya, satu suara Madrasah Jaya. Pengawas madrasah, ayo berkarya. Pengawas madrasah, ayolah maju, tunjukkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Madrasah itu hebat, bermartabat, mencetak guru yang berinovasi, wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina.
Tugas manajerial itu utama, ramah dan santun pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi dirimu menyambut era globalisasi. Teruslah semangat dalam berkarya, satu suara Madrasah Jaya. Pengawas madrasah ayo berkarya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti dengan seksama. Bapak Ibu, selanjutnya sebelum kita masuk di sambutan Ketua Pak Jawas ini, perlu kami sampaikan ketika nanti Bapak Ibu untuk bertanya atau untuk menuliskan di chat, silahkan, itu ada bulatan, itu ada reaction, itu Bapak Ibu mohon untuk dibuka dulu ya. Ada reaction, di situ ada tepuk tangan kalau nanti memberikan reaksi semangat ya, atau jempol jika mau diklik ya. Bapak Ibu juga bisa mau bertanya untuk di chat itu, silahkan untuk menuliskan pertanyaan supaya agak ini ya Bapak Ibu ya, waktunya bisa lebih manfaatnya nih. Oke, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita masuk pada sambutan Bapak Ketua Pok Jawas Nasional kita, yaitu Bapak Dr. Andes Budur Limayang, MPD. Waktu Bapak kami persilakan, monggo. Pak Lukman, Pak Juni jadikan co-host. Pak Lukman, ada dua, yang laptop, satu lagi katanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Direktur GTK Madrasah, Bapak Dr. Muhammad Zain MAG. Yang saya hormati Bapak Kasudit MAK, Bapak Dr. Anes Maskur yang telah bergabung bersama kita, Bapak Ibu sekalian, Bapak Kasudit sudah bergabung, Pak Didin dan Pak Lukman untuk beliau dikoskan. Yang saya hormati Bapak Kasubdit RA, Bapak Irhas Sobirin. Yang kami hormati Bapak Kasubdit MI MTS, Bapak Dr. Ainur Rafiq MA. Yang saya hormati kawan-kawan Ketua Pok Jawas Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu kawan-kawan pengawas madrasah di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa silaturahmi secara virtual dalam rangka bersama-sama untuk melakukan kegiatan bersama Bapak sekalian dalam kegiatan GTK Madrasah Berbagi yang dikemas dalam kegiatan yaitu pada hari ini adalah sesi bedah modul PKB Pengawas seri 4. Di mana mohon maaf Bapak Ibu sekalian, seri 3 memang belum bisa kami tayangkan karena sebagai penulis narasumbernya kemarin beberapa kali kegiatan beliau tidak bisa menyampaikan materi karena memang ada kegiatan yang teman sehingga seri 3 sampai pada tanggal 30 ini belum disampaikan. Yang kedua Bapak sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasubdit yang setia membersamai kita, Bapak Anes Maskur selaku Kasubdit kita dan juga selaku Ketua Koordinator Komponen 3 di MBKR. Oleh karena itu mohon karena nanti Bapak Kasubdit untuk memberikan penguatan terhadap kawan-kawan pengawas. Sampai hari ini sudah 137 yang bergabung di Zoom ini. Oleh karena itu kami mohon dengan segala hormat Bapak Kasudit untuk memberikan penguatan terhadap kawan-kawan pengawas, di mana supervisi akademik ini menjadi sangat penting dalam perspektif ingin meningkatkan kualitas pembelajaran, desain pembelajaran, bagaimana guru-guru kita, maka harus dimulai titik tumpunya, titik awalnya adalah dimulai dari kegiatan supervisi pembelajaran. Tetapi barangkali Bapak sekalian perlu kami sampaikan, nanti sahabat kami Pak Didin Hadiat selaku penulis modul PKB Pengawas di bidang supervisi akademik,
nanti akan menjelaskan secara detail bagaimana nanti sinkronisasinya dengan KMA 624 tahun 2021 yang juga berbicara tentang supervisi pembelajaran. Bagaimana irisannya, bagaimana implementasinya nanti akan diterangkan secara detail oleh Pak Didin Hadian. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya semua. Perlu kami sampaikan sebelum ini nanti sebelum Pak Didin, nanti mohon perkenan Bapak Kasudin untuk memberikan penguatan, pengarahan kepada kawan-kawan kami. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Pokjawas Nasional. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita sambut dengan meriah, yaitu sambutan dari Bapak Kasubdin MA/MAK, yaitu Bapak Dr. Anies Maskur, MA. Waktu kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Suara saya jelas ya? Karena saya di sini agak bising banget Mas ya. Jelas Pak. Ya. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Korlap Pokjawasnas Pak Zurni, ini terima kasih. Ini saya sekali lagi menyampaikan terima kasih untuk yang kesekian kalinya kepada kawan-kawan yang secara sukarela tetap aktif melakukan kajian-kajian, melakukan penguatan secara internal ya. Saya bangga sekali karena teman-teman meskipun tanpa support apapun, program-program rutin seperti ini tetap berjalan karena dalam rangka tadi memperbaiki pendidikan kita, dan kita menghadapi satu kondisi yang memang perubahan ini sangat cepat, dan juga para pengawas juga harus menyesuaikan dengan cepat, dan ini juga harus diinformasikan secara cepat ke madrasah. Salat salam tak lupa kita bacakan sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan ini bagian dari wujud kita, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi wasilah atau modal nanti di yaumil kiamah untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para pengawas yang saya hormati, hari ini sudah ada sekitar 158 kawan-kawan yang gabung di forum ini, dan saya hanya ingin menyampaikan beberapa catatan. Untuk yang kedua, mudah-mudahan tidak berulang dengan catatan yang kemarin. Kenapa pengawas harus selalu mengupdate keilmuannya? Karena dunia terus berubah. Nah, hari ini yang kemudian kami ingatkan, yang pertama dari visi Kementerian Agama, visi Direktorat GTK di tahun 2022 ini menginginkan agar para guru itu melek di bidang digital. Jadi kita pakai jargon kemarin itu kan toward digital literasi, menuju penguatan literasi digital para guru. Artinya ketika yang disasar ke GTK-nya guru utama, maka pengawas tentunya harus lebih dulu untuk melek digital. Nah, seperti apa? Salah satu contoh yang bisa diperkuat adalah pengenalan TPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Nah, teman-teman pengawas harus paham ini, TPACK itu apa? Lalu seperti apa implementasinya di kelas? Bagaimana biar kemudian peserta didik menjadi guru menjadi melek digital, lalu kemudian melek digital itu ditransformasikan ke peserta didik. Jadi kita sudah tidak berkutat hanya terjebak di model lama, karena ini sudah model TPACK yang itu bersentuhan dengan teknologi informasi, maka adalah menjadi wajib ain, fardu ain bagi pengawas untuk mengenal TPACK. Nah, nanti mungkin bisa minta bantuan Pak Didin untuk memfasilitasi itu. Karena nanti ketika mau mensupervisi akademik dalam rangka proses familiarisasi teknologi informasi di kalangan guru, ya kita harus punya posisi yang mapan dulu di sisi teknologi informasinya. Ini penting.
TPAJK itu apa, bagaimana mengimplementasinya, lalu guru, terutama guru jenjang tinggi yang kelas 3 sanawiyah sampai ke aliyah, itu harus bisa mewarnai arus informasi. Nah, seperti apa caranya? Itu salah satunya TPAJK menjadi salah satu jalan keluar. Di samping ini akan memberikan modal dasar kepada peserta didik untuk ramah atau dewasa dalam mensikapi perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Itu pertama. Yang kedua, perubahan yang juga harus kita respons cepatnya adalah perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Perubahan di KIKD ke fase ABC. Ini punya konsekuensi terhadap pemahaman guru bagaimana ketika merumuskan proses pembelajaran, meskipun dalam konteks Kementerian Agama itu akan dilakukan secara secara bertahap. Nah, pengawas saya kira tidak bisa mengenal tahapan-tahapan ini. Pengawas harus langsung paham 100%. Bagaimana perbedaan pola ABC, fase ABC, lalu kemudian bagaimana perbedaannya dengan pola kurikulum 2013. Jadi konsekuensinya nanti di level aksi. Di pola kurikulum prototype atau kurikulum yang merujuk pada pola fase ABC itu kan dibagi per 2 tahun. Kalau nggak salah saya per 2 tahun atau per 3 tahun. Artinya kalau per 3 tahun atau per 2 tahun, capaian kompetensi itu per 3 tahun. Maka kemudian kalau misalkan ketika berbicara tentang bahasa Inggris, pengen membuat pinter bahasa Inggris, ya 2 tahun itu bahasa Inggris semua. Nanti misalkan kelas kalau sanawiyah dan aliyah misalkan, ada bahasa Inggris misalkan, kelas 1, 2, udah setahun full bahasa Inggris, ya sudah itu bahasa Inggris. Bagaimana nanti laporan, mekanisme pelaporannya dan lain sebagainya. Saya kira itu nanti perlu dikaji ulang. Dan kita perlu segera menyesuaikan sebelum pola kurikulum merdeka itu diadopsi oleh madrasah. Karena sampai saat ini madrasah sudah mendeklar mau mengadopsi kurikulum merdeka meskipun dalam konteks yang terbatas. Nah, lagi-lagi sekali pengawas dituntut untuk lebih cepat memahami itu sehingga ketika turun ada yang tanya guru atau sekolah tanya ke pengawas bisa menjawab. Jangan bilang nggak tahu, tapi bisa menjelaskan. Entah dengan perlu bersabar atau sampai menunggu regulasi keluarnya regulasi atau seperti itulah. Jawabannya yang penting jangan ngeles tidak bisa dan lain sebagainya. Nah, lagi-lagi pertemuan ini menjadi momentum yang tepat untuk membekali kita dalam hal melakukan supervisi, saya kira di bidang akademik, dan hari ini pas ya, judulnya supervisi akademik. Ya, kita identifikasi hal-hal yang kurang berkenan di aspek supervisi akademik ini, kita bisa mencermati, lalu kemudian kita tambal kekurangan-kekurangan itu, saya kira dengan menghadirkan narasumber hari ini ya, mudah-mudahan bisa menutupi kekurangan-kekurangan itu sambil mampu melakukan mitigasi kompetensi tambahan apa yang harus dimiliki oleh seorang pengawas. Saya kira di aspek ini yang menjadi paling penting untuk segera saya menyapa hari ini bersama kawan-kawan di pengawas. Yang jelas pengawas memiliki tugas yang sangat mulia. Maka kemuliaan ini jangan sampai tercoreng gara-gara perilaku oknum yang ketika pindah menjadi pengawas dia pada hakikatnya ingin melarikan diri dari pekerjaan rutinitas yang begitu menantang di bidang guru. Nah, yang ini juga harus diselesaikan. Jika ada pengawas-pengawas yang seperti itu, kita ingatkan sehingga niat dalam ini pemerintah atau negara yang akan menghapus pengawas itu jangan sampai terkabulkan karena ternyata melihat kiprah pengawas yang masih keren dan menunjukkan eksistensinya. Saya kira di lagu tadi kan bilang pengawas tunjukkan eksistensimu. Itu kan satu perintah ya, perintah bahwasanya di lagu itu
ada kesan pengawas itu tenggelam di tengah hiruk pikuk yang lainnya. Saya kira itu poin-poin penting yang ingin saya sampaikan ya. Jadi sekali lagi terima kasih karena atas keikhlasannya untuk mendampingi teman-teman pengawas yang lain, Pak Zurni. Dan insya Allah barokah selalu karena ini kita lakukan demi li'ala'i kalimatillah melalui madrasah, meninggikan kalimat Allah dengan meningkatkan atau memperbaiki mutu madrasah, memperbaiki para guru madrasah dan seterusnya. Tadi sebenarnya pagi tadi itu melakukan penilaian terhadap praktek pembelajaran guru yang ikut diklat. Ini saya kira menjadi satu sisi bisa bangga, satu sisi bisa juga sedih. Bangga karena ternyata di daerah pedalaman, saya menyaksikan tadi guru-guru itu keren, bisa membuat video yang kreatif dan seterusnya. Tapi satu sisi saya sedih karena ternyata dalam proses pembelajarannya itu adalah masih berpusat pada pendidik. Jadi teacher centered. Nah, pengawas lagi-lagi juga harus paham betul menguasai satu metode pembelajaran yang bisa merubah paradigma pembelajaran saat ini yang masih berpusat kepada guru agar bergeser berpusat kepada peserta didik. Nah, seperti apa caranya? Saya kira lagi-lagi saya akan mengeluarkan hadis ini, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Para pengawas lebih tahu seperti apa menggeser paradigma pembelajaran yang dari teacher centered ke student centered. Jadi ini tiga hal nih yang saya pesankan hari ini. Nah, lagi-lagi ini nanti hari ini membahas modul supervisi akademik, mudah-mudahan bisa ya sedikit-sedikit bisa disentuh tiga aspek tadi, perubahan student centered ke teacher centered, berubah ke student centered, lalu kemudian kurikulum baru Merdeka yang akan diadopsi oleh Kemenak, lalu kemudian TPACK ya untuk melakukan familiarisasi terhadap proses pembelajaran modern dan menggunakan teknologi informasi. Nah, tiga hal itu mohon dicermati. Lalu yang hari ini yang hadir, mohon ada 100 berapa ini sudah 100. Oh, nggak muncul di saya. Yang lebih dari 160-an ini harus paham keluar dari forum hari ini. Demikian Pak Zurni ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Waalaikumsalam. 190 Pak peserta. Udah 190, keren itu. Saya sekalian izin ya, mau makan siang dulu. Siap Pak. Semoga sehat Pak. Terima banyak Pak. Oke. Terima kasih Pak Sigit yang sudah memberikan informasi. Bapak Ibu, ada 3 poin yang perlu kita cermati dan mungkin menjadi tantangan bagi kita ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan kurikulum 13 menjadi kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua TPACK, yaitu teknologi pedagogik konten knowledge, perubahan paradigma sistem pengajaran dari kondisi sekarang menuju ke teknologi ya, menggunakan digital Bapak Ibu. Yang ketiga adalah tantangannya perubahan metode model gaya guru mengajar yang bersama dengan tantangan yang kedua tadi, ada perubahan ke arah digital. Saya kira itu dari arahan dari Bapak Kasubdit tadi yang menjadi tantangan kita, di tugas kita untuk kita laksanakan ke depannya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita masuk pada materi yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Idin Hadiat MPD. Itu perlu kami bacakan terkait dengan pengalaman beliau ya, yang sudah pernah diraih beliaunya selama ini. Bapak Ibu,
pemateri kita nama adalah Bapak Didin Hadiat, MPD. Beliau dilahirkan di Kota Bandung pada tanggal 4 Mei 1970. Masih muda sekali ini dan masih panjang untuk berkarir. Jabatan sekarang menjadi pengawas sekolah madya. Unit kerja ada di kantor Kementerian Kabupaten Tangerang, Banten. Kemudian pengalaman yang sudah pernah diraih, pengalaman profesional. Yang pertama, Guru Teladan Provinsi Banten tahun 2004 dan 2008. 2 kali menjadi guru teladan, Bapak Didin. Yang kedua, sebagai Kepala Madrasah Inovasi Provinsi Banten tahun 2017. Yang ketiga, tim pengembang program PKB GTK Madrasah. 4, tim penyusun juknis penyiapan dan pengangkatan camat tahun 2020. Yang kelima, tim penyusun juknis pengangkatan wakil kepala madrasah tahun 2020. Yang keenam, tim penyusun juknis KKM tahun 2020. 7, penyusun modul supervisi akademik pengawas madrasah tahun 2020. 8, tim penyusun juknis TPG tahun 2021. 9, tim penilai angka kredit guru Provinsi Banten. 10, Master Trainer Instruktur Nasional PKB Guru tahun 2021. 11, sebagai asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Banten. 12, jadi tim penyusun KMA nomor 624 tahun 2021 tentang pedoman supervisi pembelajaran. 13, tim penyusun kurikulum Merdeka Berprestasi di Madrasah tahun 2022. Dan yang ke-14 adalah sebagai pengawas Pokjawas Nas. Dan lain-lain, masih banyak yang lain, tidak usah dibacakan, ya. Masih banyak lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Didin, kita masih punya waktu sampai pukul 15 ya, itu 90 menit nih Bapak. Kira-kira mau menyampaikan ini 60 apa berapa Bapak? Pak Didin, mohon informasinya. Supaya nanti banyak pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu, Pak Didin insya Allah menyampaikan materi selama 30 menit. Yang selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Waktu kami perserahkan pada Pak Didin Hadiat. Monggo Bapak. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati Pak Kasubdit GTK, yang saya hormati sahabat-sahabat saya, Ketua Pokjawas Nasional beserta pengurus, yang saya banggakan, saya pengawas se-NKRI. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat. Kita masih bisa memikirkan bagaimana untuk memajukan madrasah, pengembangan madrasah yang banyak perubahan. Mulai tadi sebutan oleh Pak Kasubdit ada 3 perubahan yang harus kita kejar. Oleh sebab itu, selayaknya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta sholawat dan salam semoga tercurah limpah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu peserta pada siang hari ini, saya mungkin akan sedikit mencoba memaparkan modul
yang telah tersusun. Mudah-mudahan dengan modul ini, salah satu modul tadi yang menjadi tugas utama pengawas, yaitu dalam hal supervisi akademik, mudah-mudahan bisa membantu kita semua mensukseskan supervisi akademik di madrasahnya masing-masing. Mohon maaf, mungkin Pak Didin atau Pak Suwito, kedengaran Pak? Bagus. Bagus, terima kasih Pak. Kalau gitu kita lanjutkan kepada PPT-nya Bapak dan Ibu. Ini pengenalan. Kelihatan Bapak dan Ibu ya? Bagus Pak. Bagus, alhamdulillah. Ya, bagus. Saya coba Pak di slideshow Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kelihatan. Bapak dan Ibu ada perubahan ke halaman nggak Pak? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Halaman berarti 1 kita, Pak. ya. Masih halaman 1 ya. Ya, berarti kita manual aja Pak, tidak pakai ini ya. Kalau biodata tadi sudah disebutkan oleh moderator, terima kasih pada Pak Suwito. Bapak dan Ibu, kami tim berempat dari modul itu, tim yang terbagi ke dalam 4 modul, dari mulai manajerial dan lainnya. Kebetulan saya ke bagian modul untuk supervisi akademik. Yang tadinya tim penyusun beberapa orang, di ujungnya hanya sendirian Pak, sehingga tidak ditulis tim penyusun tapi penyusun. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, untuk kata pengantar, pendahuluan sampai dengan bab 1 itu hampir sama. Jadi latar belakang segala macam itu hampir sama. Yang membedakan dari keempat modul itu mulai pada bab 2. Nah, Bapak dan Ibu, mulai dari pengorganisasian di pendahuluan, Bapak dan Ibu, alokasi waktu kegiatan 40 JP yang terbagi ke dalam 3 tahapan, yaitu in 1 18 JP, on 10 JP, dan in 2-nya itu adalah 12 JP. Itu pengorganisasian waktu. Terus strategi dan penilaian pembelajaran andragogi dan hetagogi, metodenya pembelajaran diskusi, studi kasus, brainstorming dan kawan-kawan. Penilaiannya biasa ada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, terus ada juga di sana Bapak dan Ibu, Pak Kasubit, bahwa sekarang itu memang sudah berubah, dari yang lot larinya ke mod, itu kan dari mulai siswa sebagai pusat, dari mulai guru sebagai pusat ke siswa sebagai pusat, dan kurikulum pun sudah mulai berubah. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, anatomi dari modul supervisi akademik ini itu terbagi ke dalam 3 KB. Masing-masing modul berbeda. Kalau manajerial kemarin 4 KB, kalau supervisi akademik itu hanya 4 KB. Nah, KB yang pertama itu tentang perencanaan supervisi akademik. Nah, perencanaan supervisi akademik mungkin tidak aneh bagi Bapak dan Ibu. Yang pertama, kita memperdalam tentang konsep, prinsip, teori, dan manfaat supervisi akademik. Yang kedua, bagaimana kita menyusun RPA. Selanjutnya, yang ketiga adalah bagaimana kita menyusun instrumen supervisi akademik. Itu adanya di KB1. Nah, KB1 itu adanya di bab 2, Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya di KB2, KB itu pelaksanaan supervisi akademik. Ini sejalan dengan PMA yang kemarin tentang supervisi pembelajaran, bahwa guru itu diobservasi atau di pelaksanaan supervisi pembelajaran, ini sesuai dengan KMA yang 624, yaitu membimbing guru dalam menentukan materi, menerapkan konsep, menyusun RPP, memilih dan menggunakan metode. Nanti RPP-nya yang seperti apa? Yang RPP yang dikendaki oleh Pak Kasubit tadi. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu,
di KB3, nanti di modul KB3 itu kita akan melihat tindak lanjut supervisi akademik. Nah, kadang-kadang kita merencanakan, melaksanakan, tapi suka lupa dengan tindak lanjut. Nanti di tindak lanjut itu menyusun program tindak lanjut supervisi akademik dengan mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter dan memanfaatkan TIK. Ini anatomi modul di modul supervisi akademik. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk sistematika semua modul sama. Jadi modul pengawas itu keempat-empatnya memiliki sistematika yang sama. Dari mulai pengantar, tujuan pembelajaran, indikator, sumber, alokasi waktu, langkah-langkah kegiatan belajar, bahan bacaan, dan bahan tayang termasuk refleksi, latihan, soal. Ini untuk KB1 dan KB2 sama. Cuma kalau KB3 ditambah dengan rencana tindak lanjut. Ada RTL untuk KB3. Nah, Bapak dan Ibu, tadi di latar belakang, kenapa sih kita membuat modul yang sekarang, itu ada latar belakangnya. Yang pertama, model pengawasan kita harus berubah. Jadi model pengawasan saat ini mengalami perubahan dan harus berubah. Mengapa? Karena kurikulum 13 itu Bapak dan Ibu mengamanatkan kepada kita untuk pendidikan abad 21. Kalau pendidikan abad 21 maka pembelajarannya pun harus pembelajaran abad 21. Kalau pembelajaran abad 21 maka lagi kepada kita itu adalah bagaimana pengawasan di abad 21. Jadi semuanya saling nyambung gitu kan ya. Pendidikannya abad 21, pembelajarannya abad 21 dan pengawasannya pun harus pengawasan abad 21. Nah, tuntutan model pengawasan abad 21, saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami. Nah, sekarang perubahan abad 21 dari mulai sampai dengan digital dan kawan-kawan. Jadi pengawas tidak ada lagi pengawas yang tidak bisa memanfaatkan teknologi informatika, misalkan dan lain sebagainya. Ini adalah tuntutan Bapak dan Ibu, kita harus terampil dalam digital, kreatif dan inovatif. Sekarang banyak sekali informasi, bahkan teman-teman Pokjawa sering melaksanakan kegiatan Zoom dan lain sebagainya, termasuk podcast. Untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas kita, untuk meningkatkan kompetensi kita. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, pergeseran paradigma belajar di abad 21 yang tadi saya jelaskan bahwa memang pengawasan kita pun harus pengawasan diarahkan untuk pengawasan abad 21. Nah, ciri-ciri abad 21 saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami, berpikir kritis dan seterusnya sampai dengan berbasis karakter untuk informasi dan lain sebagainya. Nah, model pengawasannya seperti apa gitu kan dan lain sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk, kenapa saya tidak terlalu panjang karena mungkin itu sudah dijelaskan oleh teman-teman di bagian kemarin pertama dan kedua bahwa latar belakang seperti itu. Yang berbeda mungkin mulai tahap in-service learning. Mulai yang satu kita agak sedikit berbeda. Nah, kita sudah masuk pada bahasannya masing-masing. Nah, tahap in-service learning 1 itu terbagi ke dalam 3 KB, Bapak dan Ibu. Ada yang pertama KB1 itu perencanaan supervisi akademik. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu sudah terbiasa dengan perencanaan supervisi akademik. Ada 3 tahapan yang biasa kita lakukan. Pertama, kita menyusun program pengawasan. Yang lebih Bapak yang sering kita laksanakan adalah program tahunan, di mana kadang-kadang kita di tengahnya membagi ke dalam semester 1 apa, semester 2 apa. Nah, terus setelah itu kita menyusun RPA. Baru setelah itu kita menyusun instrumen supervisi. Ini yang sering dilakukan oleh kita. Adapun bagaimana kita menyusun RPA, gitu kan Pak Ibu, biasalah kita menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, mengidentifikasi kegiatan yang sudah dilaksanakan, yang belum dilaksanakan, yang belum maksimal, terus kita memberikan rekomendasi. Setelah itu kita baru menyusun RPA untuk tahun sekarang, 1 tahun ke depan. Nah, komponennya Bapak dan Ibu saya yakin sudah pada memahami
yang pada umumnya itu adalah 10 komponen. Nah, 10 komponen mulai dari aspek, masalah, tujuan, indikator, waktu, tempat, strategi, metode, skenario kegiatan, sumber daya, penilaian dan instrumen, dan yang ke-10 adalah rencana tindak lanjut. Ini perencanaan supervisi akademik yang biasa kita lakukan setiap awal tahun. Kita membuat program tahunan, kita RPA, dan kita menyusun berbagai instrumen untuk supervisi akademik ke madrasah binaan kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di analisis modul di KB1, di analisis modulnya untuk KB1, apa yang dipelajari di KB1 itu adalah pengertian perencanaan supervisi akademik, prinsip-prinsip supervisi akademik, manfaat perencanaan supervisi akademik, penyusunan rencana pengawasan akademik, langkah-langkah penyusunan rencana pengawasan akademik, dan yang terakhir adalah penyusunan instrumen supervisi. Itu yang terdapat di dalam modul Bapak dan Ibu. Nanti dalam modul itu bagaimana langkah-langkah kegiatannya di sana sudah dijelaskan, termasuk contoh-contoh format dan lain sebagainya, termasuk bahan bacaan. Bahan bacaan ini semua ada di modul itu walaupun adanya di Bitly. Nah, kita tinggal buka Bitly itu muncul, tidak masuk dalam modul secara keseluruhan. Nah, prinsip yang kita laksanakan ada 14 prinsip Bapak dan Ibu, tapi kalau di yang terbaru di KMA yang terbaru itu hanya 8 prinsip. Ya, ini masih prinsip yang lama, ada 14 prinsip. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran untuk KB1 yaitu perencanaan supervisi akademik. Peserta mampu merencanakan supervisi akademik dengan mengintegrasikan nilai-nilai utama penguatan pendidikan karakter. Nah, sekarang sudah berubah menjadi karakter Pancasila. Kalau dulu 5, sekarang 7 yang saya lihat. Serta sekarang lagi-lagi gandrung Bapak dan Ibu, pendidikan inklusi, dan kesejahteraan anak yang bersifat spesifik berdasarkan perilaku yang teramati sesuai dengan karakteristik masing-masing. Nah, selanjutnya indikator pencapaian tujuan. Yang pertama, konsep. Kita membedakan konsep, prinsip, teori, dan lain sebagainya, pengetahuannya. Yang kedua, menganalisis dokumen rencana pengawasan akademik yang sebelumnya. Selanjutnya, menyusun rencana pengawasan akademik. Yang keempat, mengkaji instrumen supervisi perencanaan pembelajaran. Jadi instrumen ini sebetulnya ada instrumen memang yang dicontohkan, tapi kita pun bisa membuat instrumen sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan wilayah kita, sesuai dengan madrasah binaan kita. Selanjutnya sumber, Bapak dan Ibu ada jurnal, ada modul yang kita buat, referensi lain dipersilahkan, bahan-bahan pelaksanaan supervisi akademik, ada bahan bacaan. Bahan bacaannya sudah disiapkan dari internet Bapak dan Ibu. Sekarang tinggal men-set banyak tentang supervisi akademik. Bahan dan alat Bapak dan Ibu yang untuk bahan-bahan pelatihan, karena ini modulnya adalah modul pelatihan. Ternyata supervisi akademik itu sebetulnya ada 3 modul. Ada modul untuk calon pengawas, ada modul untuk penguatan, dan ada juga modul PKB. Nah, yang sedang kita bahas itu adalah modul PKB, Bapak dan Ibu. Modul PKB untuk supervisi akademik. Jadi pengawas itu mungkin sudah ada yang merasakan 3 modul. Ada modul calon pengawas, ada modul penguatan bagi yang kemarin jamnya kurang pelatihannya, dan sekarang adalah modul PKB. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk alur pembelajarannya di KB1 itu ada 4 JP. Ada 4 JP itu ada dimulai dari introduction, connection, application, reflection, dan extension. Ini yang kesepakatan kita tim penyusun modul dibagi ke dalam 5 bagian. Untuk introduction, Bapak dan Ibu, langkah-langkah pembelajaran itu peserta diminta menggambarkan segala macam pengetahuan awal tentang pengertian prinsip dan lain sebagainya.
peserta diminta untuk mengemukakan apa yang diketahui tentang pengertian prinsip dan seterusnya. Peserta menyusun perencanaan supervisi akademik dan melaksanakan pengawasan, bimbingan, dan konseling. Nah, yang connection-nya, fasilitator menjelaskan arah yang sebenarnya untuk menyambungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan yang akan kita sampaikan. Selanjutnya di langkah-langkah kegiatan Bapak dan Ibu, ini sangat panjang, memang membutuhkan waktu yang lama. Peserta memperhatikan fasilitator menyiapkan materi tayang dan LCD. Peserta memperhatikan fasilitator menayangkan dan menjelaskan materi bahan tayang. Peserta menerima pembagian link bahan bacaan. Peserta mengikuti pembagian kelompok dan seterusnya. Selanjutnya peserta mengerjakan LK yang dipandu dalam ada bahan-bahannya di Bitly itu. Setelah selesai, setiap kelompok diminta mempresentasikan bahan diskusi kelompok dan LK yang dipresentasikan ditentukan oleh fasilitator serta ditanggapi oleh kelompok lain. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, reflection. Biasa fasilitator dan peserta melakukan review tentang pencapaian tujuan. Selanjutnya diakhiri dengan di extension. Fasilitator memberikan lembar jawaban awal peserta. Fasilitator meminta kepada seluruh peserta untuk membacakan kembali jawabannya. Jadi ada pretest, ada post-test, dan lain sebagainya. Nah, fasilitator mengajak peserta membaca kembali jawaban pada LK dan melakukan revisi jawaban yang kurang benar berdasarkan materi pada bahan bacaan yang telah dibahas. Nah, itu pada perencanaan, pada perencanaan supervisi pembelajaran. Ini hal biasa yang sering dikerjakan oleh Bapak dan Ibu. Nah, di modul kami Bapak dan Ibu, KB2-nya tentang pelaksanaan pembelajaran, tentang pelaksanaan supervisi akademik itu bisa digabung atau memang tidak jauh berbeda dengan PMA 164 tentang supervisi pembelajaran. Kebetulan di modul saya juga yang buat di PMA juga kebetulan juga saya salah satu tim. Jadi agak beda jauh. Jadi dalam pelaksanaan itu, dalam pelaksanaan supervisi akademik atau dalam observasi, maka kita sebagai pengawas itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama pra-observasi, kita membimbing melihat misalkan RPP yang dibuat oleh guru. Kita lihat apakah tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan silabus, apakah langkah-langkah pembelajarannya sudah sesuai dengan K13 atau mungkin dalam pembelajaran abad 21. Misalkan literasinya bagaimana, critical thinking-nya bagaimana, collaboration-nya putus suaranya, Pak. apa komunikasinya dibuat seperti apa, suaranya critical thinking-nya juga seperti apa. Nanti kita melihat RPP yang dibuat oleh guru, kita bisa memberikan masukan kepada guru, mungkin tentang materinya, tentang strateginya, atau kita dengan disupervisi oleh supervisor. Pak Didin hilang. Pak Didin? Iya, terlempar. Kita tunggu aja. Nanti masuk lagi ini sinyal. Ya, mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian. Sekalian menunggu Pak Didin masuk lagi. Di room chat sudah ada daftar hadir. Silakan diisi saja daftar hadirnya. Linknya Mas ya. Untuk materi telah kami share di grup WA.
Ya, ini sinyalnya tidak stabil mungkin di sana di Banten sehingga beliau terlempar. Insya Allah beberapa saat lagi dia akan masuk lagi, Pak. Mohon bersabar saja. Dan Bapak di Nih, sudah saya admit lagi nih. Oke. Pak Lukman, mohon Pak Didin jadikan co-host lagi. Udah. Oke. Silakan Pak. Ya. Dilanjut Pak Didin, barusan terlempar ya, monggo. Makasih Bu dan Ibu. Mohon maaf, tahu-tahu ada di luar ya. Ya, Tapi mungkin sudah sinyalnya terlempar Pak Din. Ya, silakan Ya, Pak, ya. dilanjut. Ya, resiko gini, kalau Zoom, kalau internetnya nggak stabil. Ya, monggo. Ya. Ya, Bapak dan Ibu, tadi sudah KB1, Bapak dan Ibu ya. Kita memasuki KB kedua tentang pelaksanaan supervisi akademik. Nah, ini pelaksanaan supervisi akademik, Bapak dan Ibu. Saya tadi nggak tahu apa sudah sampai di sini apa belum ya. Yang jelas mirip dengan yang supervisi pembelajaran dalam KMA. Yaitu ada pra-observasi, ada observasi pembelajaran, ada pasca observasi. Nah, dalam pra-observasi, Bapak dan Ibu, kita memperhatikan RPP yang dibuat oleh guru, apakah sudah K13, apakah sudah pembelajarannya sudah abad 21 dan lain sebagainya. Kalau kita sudah sepakat, maka kita punya membuat perjanjian dengan guru kapan untuk pelaksanaan observasi di kelas. Nah, selanjutnya kita melaksanakan observasi pembelajaran, pengamatan pelaksanaan pembelajaran. Setelah itu ada pasca observasi. Nah, di pasca observasi itu paling kita berdiskusi dengan guru apa yang mungkin kekurangan dalam pembelajaran, kesesuaian antara RPP dengan pembelajaran. Nah, selanjutnya di modul KB2, KB2 itu akan dari pendekatan supervisinya akan seperti apa? Direktif atau non direktif atau kolaboratif. Nanti model supervisinya seperti apa? Mau yang mana gitu kan ya. Nah, terus teknik supervisinya mau teknik individual apa kelompok. Terus prinsip pembelajaran, pendekatan saintifik dan model-model pembelajaran tadi yang diharapkan oleh Pak Kasubit, model-model pembelajaran K13 yang mengarah kepada pembelajaran abad 21. Terus sistem penilaiannya kita akan seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya kalau pendekatan saya pikir semuanya juga sudah bisa dan sudah bisa biasa melaksanakan pendekatan ini yang ada di modul. Nah, selanjutnya tujuannya peserta diharapkan mampu melaksanakan supervisi akademik. Nah, itu yang terus indikator pencapaian kompetensinya kita membimbing guru menentukan materi pembelajaran dalam proses pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran berdasarkan konsep, prinsip, teori, teknologi, karakteristik dan seterusnya. Kita juga membimbing guru dalam menyusun RPP. Nah, RPP mana yang berlaku pada saat ini? Gitu kan? Kalau saya berpendapat RPP ketiga-tiganya boleh. Misalkan Permendikbud yang 22 2016 boleh. Yang kombinasi dengan Permendikbud yang sebelumnya yang biasa yang sekarang dilakukan. Atau RPP yang berdasarkan Perdirjen. Nah, Perdirjen Pendis juga ada RPP Perdirjen Pendis. Atau yang sekarang yang lagi hot yaitu RPP 3 langkah atau yang dikenal orang mengenalnya RPP 1 lembar. Nah, jenis RPP apapun Bapak dan Ibu yang penting dalam dengan strategi pembelajarannya mudah-mudahan sudah mengarah kepada pembelajaran abad 21. Jadi kalau saya berpendapat RPP mana saja silakan, yang penting guru bisa membuat itu. Tidak hanya download dan dia sendiri tidak paham dengan RPP yang dia buat. Maka itu salah satu tugas pengawas bagaimana kita membuat paham guru.
Selanjutnya memilih dan menggunakan strategi, metode, teknik dan lain sebagainya. Nah, tadi dalam RPP-nya sudah dijelaskan mulai dari apa? Dari mulai literasi dan seterusnya. Sudah cocok nggak dengan materi yang akan diajarkan. Terus guru tugas pengawas pun membimbing guru dalam mengelola, merawat dan mengembangkan fasilitas pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, alurnya tidak jauh dengan yang tadi. Kita tetap menggunakan 5 alur ya, 5 tahapan: introduction, connection, application, reflection dan extension. Nah, ini saya pikir Bapak dan Ibu juga sudah membaca dan seterusnya, tidak terlalu aneh. Nah, langkah-langkah pembelajarannya pun sama Bapak dan Ibu, dari mulai biasa masang-masang perangkat dan sebagainya. Nah, guru-guru biasa dibuat kelompok menganalisis. Tadi pendekatannya pendekatan pembelajaran abad 21 gitu kan ya. Nah, terus mereka mengerjakan berbagai LK, cukup banyak LK-nya waktu itu. Ini 7 jam pelajaran ya. LK-nya cukup banyak yang dikerjakan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, termasuk nanti masing-masing kelompok mempresentasikan yang diatur oleh fasilitator. Ini kegiatan application. Nah, setelah itu baru reflection dan extension. Nah, biasa kalau reflection dan extension dari berbagai KB pun tidak jauh berbeda. Nah, Bapak dan Ibu, setelah merencanakan, melaksanakan, baru kita membuat tindak lanjut. Nah, tindak lanjut dari supervisi akademik. Nah, yang dipelajari dalam tindak lanjut, Bapak dan Ibu, itu ada yang pertama, setelah kita melakukan supervisi akademik, maka banyak bahan analisa dari pengawas untuk bahan-bahan pembinaan. Nah, untuk pembinaannya apa saja tergantung nanti dari temuan apa yang ditemukan pada waktu observasi. Mungkin saja ada pembinaan penyusunan RPP atau strategi pembelajaran atau penilaian atau yang lainnya, tergantung temuan. Nah, pendekatannya tadi bisa individual ataupun bisa kelompok. Selanjutnya teknik peningkatan kualitas pembelajaran, pemantapan instrumen supervisi yang dianggap instrumen kita tuh sudah benar apa tidak dan sebagainya. Terus teknologi dan informasi dalam perspektif pendidikan. Nah, mungkin guru dalam pembelajarannya sudah menggunakan TIK apa belum dan lain sebagainya. Makanya penting Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita selalu mengedepankan supaya guru kita terampil memanfaatkan TIK. Nah, target kompetensi Bapak dan Ibu untuk Untuk tindak lanjut, setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu melaksanakan tindak lanjut supervisi akademik dengan mengintegrasikan PPK tadi. Nah, indikator pencapaian kompetensi, menyusun program tindak lanjut hasil pengawasan secara profesional dan bertanggung jawab dengan mengintegrasikan nilai-nilai utama PPK. Memanfaatkan TIK dalam menyusun program tindak lanjut secara kreatif dan inovatif dengan mengintegrasikan nilai-nilai PPK. Mengarahkan guru dalam memanfaatkan TIK dan seterusnya. Selanjutnya Bapak Ibu, waktu 4 jam. Biasa dari introduction, connection. Ini yang 5 langkah. Ini langkah pertama, introduction. Peserta diminta menjelaskan tahapan-tahapan penyusunan laporan supervisi akademik. Ini pada diklat ya, diklat yang ketiga atau tentang tindak lanjut. Nah, terus di connection-nya fasilitator menjelaskan arah sesi kegiatan belajar 3, fasilitator memberikan kertas dan seterusnya, lalu meminta dan seterusnya. Terus application, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, biasa Bapak Ibu menggali, setelah itu mengerjakan LK, itu mempresentasikan, itu dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Alurnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang keempat dan kelima, reflection dan extension. Itu kan sama, hampir sama dengan yang KB2. Terus di KB3 ini bedanya itu ada rencana tindak lanjut.
Jadi kalau KB1, KB2 tidak ada tindak lanjut, tapi di KB3 ada rencana tindak lanjut. Jadi setelah peserta mengikuti diklat, mengikuti IN1, maka dia akan ke on the job learning. Jadi peserta di akhir kegiatan IN1 itu membuat RTL. Nah, RTL itu formatnya terserah Bapak dan Ibu, cuma mungkin salah satu saran formatnya seperti ini. Ada deskripsi kegiatannya, ada target yang akan dicapai, ada perkiraan waktunya, dan ada keterangan. Ini adalah untuk RTL. Nah, setelah membuat RTL ini dipresentasikan gitu kan dan sebagainya, baru para peserta itu mengadakan kegiatan on the job learning. Nah, on the job learning itu selama 10 JP. Nah, kegiatannya apa saja di sana? Kegiatan itu merancang program supervisi akademik, pelaksanaan supervisi akademik, dan tindak lanjut supervisi akademik. Yang kedua, pelaksanaan ON diimplementasikan nilai-nilai utama, penguatan pendidikan karakter, pertimbangan pula aspek inklusi sosial tanpa membedakan suku, ras, dan lain sebagainya. Yang ketiga, itu adalah menyusun laporan dan mempersiapkan bahan tayang untuk dipresentasikan pada tahap IN2. Itu yang dilakukan oleh teman-teman pada kegiatan ON. Nah, tujuan pembelajarannya mungkin merencanakan, tadi kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, kegiatan ON merencanakan program supervisi. Yang kedua, melaksanakan supervisi akademik. Nah, kegiatannya dalam tujuan pembelajarannya menyusun RPA, menyusun instrumen supervisi akademik. Nah, terus ya, indikator pencapaian kompetensinya menyusun RPA secara profesional berbasis data hasil pengawasan tahun sebelumnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya menyusun rumusan tujuan supervisi akademik. Nah, aktivitas pembelajarannya menyusun rencana pengawasan akademik, merencanakan supervisi akademik. Ini untuk merencanakan supervisi akademik. Nah, selanjutnya untuk melaksanakan supervisi akademik, tujuan pembelajarannya membimbing guru. Jadi pengawas itu peserta membimbing guru dalam memilih dan menggunakan kata tadi strategi, RPP, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, mengelola, merawat, dan seterusnya. Indikator pencapaiannya membimbing guru untuk penentuan materi, menerapkan proses berdasarkan konsep, memilih dan menggunakan strategi, metode, teknik pembelajaran, menyusun RPP dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengelola, rawat, dan seterusnya. Aktivitas pembelajarannya Bapak dan Ibu itu melakukan tahapan praobservasi, melaksanakan observasi pelaksanaan supervisi, itu aktivitas pembelajaran pada waktu melaksanakan supervisi akademik. Nah, selanjutnya menindaklanjuti hasil supervisi akademik, apa yang dilakukan peserta diklat. Yang pertama, menyusun program tindak lanjut supervisi akademik dengan mengintegrasikan nilai utama karakter, memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam menyusun program. Nah, indikator pencapaian kompetensi menyusun program tindak lanjut hasil pengawasan secara profesional dan bertanggung jawab dengan mentaati peraturan yang berlaku. Selanjutnya, aktivitas pembelajarannya apa saja? Mengkaji hasil supervisi akademik, merancang tindak lanjut hasil supervisi akademik, menyusun laporan hasil on the job learning, dan yang keempat adalah menyusun bahan presentasi. Itu yang dilakukan oleh peserta diklat dalam menindaklanjuti hasil supervisi akademik. Selanjutnya kita memasuki kepada tahap akhir dari diklat ini Bapak dan Ibu, ke tahap IN2, yaitu In Service Learning 2, IN2. Analisis modul IN2, konsepnya penilaian hasil ON oleh fasilitator meliputi penilaian keterampilan, portofolio, dan penilaian presentasi kegiatan hasil ON, penilaian sikap selama mengikuti kegiatan IN2, dan yang ketiga adalah penilaian laporan dan bahan presentasi. Selanjutnya, kegiatan IN2 menyampaikan laporan hasil ON, memaparkan atau mempresentasikan hasil kegiatan ON, menilai kesesuaian isi portofolio dengan presentasi, peserta lain mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan terkait lesson dan yang diperoleh. Ini penilaian hasil ON. Penguatannya
peserta diberi kesempatan untuk mengkonfirmasi pemahaman tentang isi modul yang masih perlu dipertajam dan diperkuat melalui kegiatan brainstorming. Tindak lanjut, peserta diklat menyusun rencana tindak lanjut pasca IN2 yang dilakukan di tempat tugasnya masing-masing. Nah, ini Bapak dan Ibu isi dari modul supervisi akademik. Selanjutnya penutup Bapak dan Ibu. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Esensinya, supervisi akademik sama sekali bukan menilai kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran. Meskipun demikian, supervisi akademik tidak bisa terlepas dari penilaian unjuk kerja guru dalam pengelolaan pembelajaran. Pengawas madrasah dalam pengawasan akademik memiliki kewajiban pembinaan kompetensi guru yang lebih menekankan pada pemenuhan standar kompetensi guru. Yang kedua, bimbingan dan pelatihan profesional guru lebih menekankan pada penguatan atau peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan juga pelaksanaan program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Selanjutnya, keterampilan utama dari seorang pengawas madrasah adalah melakukan penilaian, pembinaan, dan pembimbingan serta pelatihan kepada guru secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas dan atau di luar kelas agar berdampak pada kualitas hasil belajar pendidik. Selanjutnya, hasil supervisi akademik perlu disusun dalam bentuk laporan yang berisi rangkuman aspek-aspek yang berkaitan dengan proses dan hasil pelaksanaan supervisi akademik. Laporan dilengkapi dengan rencana tindak lanjut yang merupakan langkah-langkah nyata menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam proses supervisi akademik agar memberikan dampak yang nyata bagi perbaikan dan peningkatan profesionalisme guru. Nah, selanjutnya tadi Ketua Pak Kasubdit juga sudah menjelaskan bahwa kita berusaha maju bersama. Maju bersama pengawas hebat. Jadi maju bersama guru hebat itu yang ini sudah Ibu Haja Totin, silahkan Ibu Haja untuk menyampaikan pertanyaannya. Bu Haja Totin. Bu Haja tidak ada ya. Kita lanjutkan Bapak Elit Saifuddin, monggo Pak Elit. Dibuka dulu Pak Elit. Dibuka Pak mikrofonnya Pak, silakan Pak Elit. Pak Elit, monggo Pak Elit. Tidak bisa Pak Lukman. Sudah dibukakan dari sini Pak, silakan di. Ini sinyalnya Pak, lemot. Silakan Pak Elit. Sudah ada nih suaranya Pak. Silakan Pak. Ini jaringannya lemot Pak. Oh, oke. Kita ganti ya Pak Elit ya, kalau begitu ya. Ya. Oke. Bapak Abdul Aziz Sulsel, monggo Pak. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Suwito, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ketua Pokjawas Nasional yang memfasilitasi kita dalam sebuah proses pencerahan hari ini. Langsung saja Pak, bagi pemateri. Mohon maaf Pak Suwito, ada barangkali lebih yang kami tanyakan ini lebih pada face to face karena agak singkat ini yang kami ingin tanyakan ke Pak Didit.
Tetapi kami ingin merespon balik pada jawaban yang diberikan. Pak pemateri, yang ingin kami ketahui lebih awal, Pak, tentang sejauh mana kalau kita umpamanya berbicara tentang skop atau ruang lingkup kewenangan pengawas dan kepala madrasah di dalam melakukan supervisi akademik. Kan kemarin ini pada kepala madrasah memahami atau kita memberikan pemahaman bahwa untuk supervisi akademik silakan kepala madrasah melakukan di masing-masing madrasahnya, lalu hasilnya itu yang dilaporkan kepada pengawas, lalu kita menganalisis bersama. Dalam konteks perubahan yang ada ini bagaimana Pak? Apakah dengan yang disampaikan Bapak ini lalu kembali pengawas untuk terjun langsung melakukan supervisi akademik seperti yang lalu-lalu? Untuk sementara itu dulu Pak, baru kami merespon yang lain. Terima kasih Pak Aziz. Kita lanjut dulu Pak Didin, nggih. Sekalian Pak Akmal. Monggo Pak Akmal. Pak Akmal Mahdi. Pak Akmal? Ya. Monggo Bapak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya langsung saja. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Didin selaku narasumber sangat mencerahkan bagi kami pengawas. Namun yang saya ingin pertanyakan di sini adalah karena mendengar penjelasannya tadi selalu disampaikan bahwa yang kita jelaskan tadi itu adalah hal yang sudah sering dilakukan oleh teman-teman pengawas di bawah. Nah, apa yang pertanyaan saya kira-kira dalam modul ini apa yang beda dengan cara lama yang sering kita lakukan? Ya, baik di persiapan, kemudian pelaksanaan dan tindak lanjutnya. Ya, jadi mungkin ringkasnya mungkin bisa disampaikan hal-hal yang beda lah di dalam penerapan supervisi akademik yang ada di modul ini. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kemal. Satu lagi, Ibu Kumalasari. Monggo Pak Ibu. Siap Pak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pertanyaan saya tidak jauh beda tipis dengan pertanyaan yang pertama, Bapak. Jadi pembagian kewenangan antara kepala madrasah dengan pengawas. Nah, kalau kita lihat di KMA 624 tahun 2021 ya, yang melaksanakan dalam rangka penjaminan mutu pembelajaran pada madrasah ya, sehingga keluarlah KMA ini dalam pelaksanaan supervisi. Nah, di sana disebutkanlah ada pengawas, ada kepala. Nah, kalau dilihat penjelasan tadi, pengawas masih melakukan. Nah, mungkin ini dipertegas saja. Saya tadi pengawasan abad 21. Nah, saya pikir seperti dikatakan pertanyaan pertama, Bapak yang pertama, bahwa tugas kita pengawas menindaklanjuti atau memverifikasi hasil pengawasan, hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah. Jadi nanti kalau kita sama-sama kepala madrasah melakukan supervisi pembelajaran, supervisi akademik, pengawas. Nah, jadi nanti itu yang pertama ya. Jadi yang dipertegas, mohon dipertegas lagi mungkin kewenangan batasan di mana bagian tugas pengawas dalam melakukan supervisi akademik, di mana bagian kepala madrasah. Nah, kalau selama ini kan kita melaksanakan yang lalu-lalu mungkin kita melaksanakan supervisi yang disampaikan oleh narasumber tadi. Tapi ke depan, nah, apakah tetap seperti itu yang disampaikan oleh narasumber? Mungkin seperti itu, Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pak Didin, ini ada 3 pertanyaan yang insya Allah sama intinya ya. Mohon untuk diperjelas ruang lingkup kepengawasan atau ruang lingkup kekuasaan pengawas itu seperti apa. Monggo Pak Didin, monggo. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, Pak Aziz, Pak Akmal dan Ibu Komalasari.
Alhamdulillah Bapak dan Ibu bahwa siapa yang melaksanakan supervisi akademik. Mungkin pertanyaannya itu Bapak dan Ibu ya. Jadi siapa yang melaksanakan supervisi akademik? Yang melaksanakan itu supervisor. Nah, supervisor itu dibagi ke dalam 3 Bapak dan Ibu. Jadi ada supervisor itu ada pengawas, kepala madrasah, dan guru senior. Jadi ada 3 itu yang bisa melaksanakan supervisi akademik. Nah, kenapa bisa 3? Nah, kita lihat masalah di madrasahnya masing-masing. Kalau kepala madrasahnya dianggap sudah mampu untuk melaksanakan supervisi akademik, maka yang melaksanakan itu adalah kepala madrasah. Nah, kepala pengawas tinggal memverifikasi hasil dari supervisi akademik. Apabila kepala madrasah belum sanggup untuk supervisi akademik, maka kita mendampingi, Pak. Jadi pengawas mendampingi, membimbing, mengajari kepala madrasah bagaimana pelaksanaan supervisi akademik yang baik sesuai dengan aturan. Nah, istilahnya pendampingan. Jadi supervisor di sana, pengawas mendampingi kepala madrasah dalam hal supervisi akademik. Itu bagi kepala madrasah yang belum mampu untuk melaksanakan supervisi akademik sendiri. Nah, supervisor yang ketiga itu adalah guru, Pak. Pengawas kepala madrasah itu adalah guru. Nah, guru yang ditunjuk oleh kepala madrasah untuk melaksanakan supervisi akademik. Jadi pengawas madrasah memverifikasi hasil supervisi akademik. Kepala madrasah melakukan supervisi akademik kepada dianggaplah guru-guru senior. Nanti guru-guru senior mensupervisi akademik guru-guru junior. Jadi supervisor yang dijelaskan di sana itu bisa 3, bisa pengawas madrasah, bisa kepala madrasah, bisa guru senior. Tetapi yang paling utama kalau guru sudah mampu adalah, kalau kepala madrasah sudah mampu adalah yang melaksanakan kepala madrasah. Nah, sehubungan dengan modul ini adalah mengajarkan bagaimana kita melaksanakan supervisi akademik. Ini di modul ini, Pak. Di modul ini bagaimana kita melaksanakan supervisi akademik yang nantinya akan ditularkan, akan mendampingi kepala madrasah dan guru-guru untuk melaksanakan supervisi akademik. Mungkin itu yang menjadi pembeda. Jadi sebetulnya kalau yang utama melakukan supervisi akademik itu adalah kepala madrasah yang utama. Bisa dibantu oleh pengawas, bisa juga dibantu oleh guru senior. Itu jawaban untuk Pak Aziz dan Ibu Komalasari. Bisa langsung. Nah, untuk Pak Akmal, mungkin apa yang beda dengan cara lama? Sebetulnya mungkin tidak ada yang beda, Pak. Hanya pendekatannya saja yang beda. Kalau dulu, kalau sekarang misalkan kita sudah K13. K13 itu sudah misalkan yang disarankan oleh Pak Kasubdit itu sudah merubah paradigma. Bagaimana supaya guru itu tidak menjadi pusat, tapi siswa menjadi pusat. Termasuk juga bagaimana pembinaan pengawas kepada kepada kepala madrasah dan lain sebagainya. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya caranya saja yang banyak berbeda. Misalkan modul yang lama tidak ada in on in, Pak. Sekarang ada in, ada on, ada in. Nah, perencanaan dari dulu RPA sama, pelaksanaan sama, bagaimana kita mengawasi guru dalam pembelajaran dari mulai pembuatan RPP misalkan, pelaksanaan pembelajaran dan paskanya. Nah, bagaimana tindak lanjutnya tidak jauh berbeda. Hanya yang membedakan sekarang yang paling kelihatan itu ada in, on, in, gitu kan, in, on, in. Nah, di in 1 di perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut, kita coba diarahkan kepada pembelajaran abad 21. Nah, karena kita menghendaki pengawas kita ke depan adalah pengawasan pembelajaran abad 21. Terima kasih, Pak Swito. Baik, Pak. Bisa kami merespon, Pak Swito? Kita lanjutkan pertanyaan dulu ya, Pak. Yang lain, nanti bisa, baru supaya clear, Pak. Oh gitu ya. Ya. Pak Didin, monggo nggih, nggak apa-apa ya. Ya, monggo. Silakan, Pak.
Ya. Monggo Bapak. Kita ngobrol bareng Pak. Oh iya, monggo nggih. Kita sama-sama. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya bisa memahami apa yang disampaikan Pak Didin tadi bahwa pengawas bisa melakukan supervisi. Kata bisa ini Pak bagi kami itu artinya bahwa muatan utamanya masih ada pada kepala madrasah. Jadi pengawas bisa melakukan jika ya katakanlah tadi kepala madrasahnya satu dan lain hal kurang mampu dan seterusnya atau dan sebagainya, lalu pengawasnya. Jadi anggaplah pengawasnya barangkali di sini dalam tataran penyelamat dari suatu keadaan yang ya kalau saya bahasakan seperti itu Pak ya. Tetapi yang ingin kami kejelasan lebih jauh Pak adalah jika itu yang kita ambil, yang khawatirnya itu adalah saling berharap. Di satu sisi ada pengawas mengatakan bahwa kami sudah meminta atau kepada kepala madrasah untuk melakukan kegiatan supervisi, tapi di satu sisi kepala madrasah yang notabene di satu pihak sebenarnya dia tidak terlalu paham melakukan itu, lalu tidak juga menyampaikan kepada pengawas bahwa dia terhambat untuk melakukan supervisi karena sebuah kendala pada dirinya, maka yang bisa terjadi adalah situasi saling berharap-harapan begitu. Yang kedua bahwa mencermati dasar dari dokumen modul ini saya lihat Pak arahnya ke KMA 624 ini. Di situ kemungkinan yang diminta tadi juga dari teman Pak Akmal itu tentang sebuah pembeda bahwa arahnya yang di modul ini betul-betul pada supervisi akademik yang mana ruangnya itu pada RPP. Kalau yang lama Pak di 6990 itu kan sangat luas sekali. Bukan arahnya saja kepada RPP, mulai dari perencanaan. Kalau ini di 624 yang dibuatkan modulnya ini, saya lihat kecenderungannya muatan utamanya adalah pada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaiannya. Jadi muarahnya itu pada perangkat RPP-nya yang kita cermati. Nah, kalau kami bandingkan dengan 6990 yang lebih terurai dan lebih terperinci, maka semua yang saya bisa mengatakan bahwa semua aspek yang muncul pada instrumen terbaru yang kita 624 ini, instrumen yang muncul di 624 itu terakomodir di dalam instrumen 6990. Itu menurut kami Pak, menurut kami. Lalu di dalam 624 ini yang terbaru KMA 624 butuh penjelasan barangkali Pak Didin bagi kami sebagai pengawas yang langsung di lapangan, karena baik di perencanaan maupun pelaksanaan dan penilaiannya ini betul sangat simpel karena hanya 5 atau 6 item indikator, tetapi bagi kami untuk memahami setiap item itu sangat sulit. Sehingga barangkali di tempat inilah Pak Didin bisa memberikan pencerahan kepada kami bagaimana yang dimaksudkan dengan katakanlah tadi ada di instrumen tentang pembelajaran kebermaknaan dan seterusnya itu. Nah, sehingga kami pengawas di lapangan itu tidak punya versi dan persepsi yang berbeda. Saya pikir untuk sementara, Pak. Monggo Pak Didin, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin yang pertama ini penegasan Bapak ya, karena kita salah satu tugas pengawas itu Binlat, Pak. Nah, modul ini disiapkan untuk PKB, untuk Binlat lah atau Diklat selama 40 JP. Nah, selanjutnya semua pengawas diharapkan se-Indonesia gitu memahami bagaimana tentang supervisi akademik. Nah, selanjutnya tadi yang dikhawatirkan Bapak adalah nanti si kepala madrasah itu selalu menunggu pengawas atau mempercayakan ke pengawas si kepalanya tidak melaksanakan supervisi akademik. Nah, yang saya lakukan Bapak dan Ibu, nah sebelum kita mulai supervisi akademik atau supervisi pembelajaran yang berjalan dengan lancar normal di madrasah masing-masing, di tahun pertama kita mengadakan Binlat, Pak. Binlat tentang supervisi akademik dan supervisi pembelajaran. Ini tadi ya, nanti untuk menjawab pertanyaan kedua.
Jadi di Binlat itu bagaimana kepala madrasah melaksanakan supervisi akademik atau supervisi pembelajaran. Nah, di tahun kedua mudah-mudahan kepala madrasah sudah bisa melaksanakan sendiri. Jadi di tahun pertama kita mencoba mengadakan Binlat untuk teman-teman kepala madrasah dan anggaplah guru senior tentang supervisi akademik dan supervisi pembelajaran. Nah, di tahun kedua saya mungkin saya sebagai ini Pak, saya mencoba tahun ini itu ada 4 pertemuan, selama satu tahun dari mulai pembelajaran abad 21, terus administrasi abad 21, yang ketiga supervisi pembelajaran, dan yang keempat adalah PKG. Nah, selama runtutan itu, selama 1 tahun itu, kita mendampingi kepala madrasah untuk melaksanakan supervisi atau PKG, supervisi dan PKG. Sehingga di tahun ini diharapkan kepala madrasah sudah expert, sudah bisa untuk melaksanakan supervisi akademik. Artinya tidak mengharapkan pengawas lagi. Di tahun kedua, pengawas itu memverifikasi hasil supervisi yang dilaksanakan oleh guru dan oleh kepala madrasah dan guru senior. Mungkin kita butuh tahapan, Pak. Butuh tahapan supaya kepala madrasah bisa melaksanakan sendiri. Pertanyaan kedua dari Pak Ajis, yang keduanya. Nah, kita perlu membedakan, Pak. Perlu membuat batasan mana supervisi akademik dan mana supervisi pembelajaran. Itu menurut saya, Pak. Jadi kalau supervisi akademik itu dari mulai perencanaan sampai dengan tindak lanjut. Artinya kalau supervisi akademik mulai dari silabus, turunannya sampai dengan program tahunan, program semester sampai dengan RPP, kita lihat, Pak. Itu kalau supervisi akademik. Tapi kalau supervisi pembelajaran itu hanya pada observasi saja. Hanya pada pelaksanaan pelaksanaan supervisinya saja. Jadi misalkan guru pada waktu mau disupervisi, ajak kita diskusi dulu, namanya pra-observasi. Setelah itu, setelah sepakat kita adakan observasi, setelah itu baru diadakan pasca observasi. Itu di pelaksanaan itu ada 3. Jadi kalau di supervisi pembelajaran yang saya lihat itu hanya konsen kepada pembelajarannya saja. Nah, pembelajarannya saya. Tapi kalau supervisi akademik dari A sampai dengan Z. Dari mulai silabus, kalau kemarin silabus kalau besok kan ada, kita lihat, kita nilai, ada nilainya. Itu kalau supervisi akademik Bapak dan Ibu. Jadi pertanyaan dari Pak Ajis, Bapak dan Ibu, berhubungan dengan KMA 2624 dan seterusnya, itu kalau saya melihat supervisi pembelajaran itu ada di dalam supervisi akademik. Kalau supervisi akademik semua, Pak, semua dari mulai silabus sampai dengan RPP. Tapi kalau di pelaksanaannya kita itu di observasinya kita hanya melihat RPP-nya saja untuk dia melaksanakan pembelajaran. Setelah beres pembelajaran baru kita berdiskusi lagi, memberikan masukan kepada guru kekurangan-kekurangan dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu Pak Swito. Jadi ada, mudah-mudahan kita pun tidak langsung menekan kepala madrasah untuk langsung mengadakan supervisi akademik atau supervisi pembelajaran, tetapi kita pun mengajarkan mereka bagaimana melaksanakan itu. Nah, di tahun kedua baru kita paksa mereka untuk melaksanakan. Karena kalau tidak dipaksa, tidak bisa. Karena memang banyak kepala teman-teman di swasta itu yang memang yang sudah ahli, tapi ada juga yang kadang-kadang kepala sekolah yang baru. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Didin. Pak Abdul Aziz, sampun nggih. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjutkan sesi yang kedua. Kita mulai dari Pak Sugiono. Monggo Pak Sugiono. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Didin atas penjelasannya.
Namun demikian Pak Didin, mungkin saya agak berbeda ini Pak Didin, mohon maaf ini. Nggak apa-apa Pak, kita diskusi. Ya, menurut saya kalau kita merujuk kepada regulasi baik yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, Kemendikbud maupun Kementerian Agama sendiri, maka supervisi akademik dan supervisi pembelajaran itu wajib bagi pengawas Pak Didin. Jadi tidak hanya memberikan, meskipun pengawas itu sebelum kepala madrasah melakukan supervisi akademik didahului dengan pembimbingan dan pelatihan terlebih dahulu. Nah, akan tetapi harusnya tetap dua berjalan Pak Didin. Tidak bisa hanya pengawas bertugas sebagai